Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Aprianto dari kelas 22 3A 12 ingin mempresentasikan proyek multimedia tentang pembayaran SPP. Tema yang terdapat pada kelompok ini adalah pembayaran SPP siswa SMK. Seperti yang kita tahu, sumbangan pembinaan pendidikan atau biasa disingkat dengan SPP adalah biaya yang dibebankan kepada siswa yang harus dibayar tiap bulan selama menjadi siswa. Dalam kegiatan transaksi pembayaran SPP, tentu adanya sebuah sistem yang diberlakukan demi kelancaran transaksi tersebut. Sistem tersebut mencakup prosedur yang digunakan dalam pembayaran SPP, seperti bagaimana dalam hal pencatatan transaksi yang terjadi. Untuk memudahkan proses pengolahan data transaksi yang terjadi sampai kepada pembuatan laporan, sangat dibutuhkan sebuah sistem informasi pembayaran SPP. Karena sistem informasi administrasi merupakan langkah awal untuk dapat terlaksananya suatu kegiatan. Pengertian sistem menurut Wijajanto 2009, sesuatu yang memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sesuatu yang memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui 3 tahapan, yaitu input, proses, dan output. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, khususnya dalam bidang komputerisasi, sudah berkembang pesat sehingga peranan komputer sangat membantu untuk menyelesaikan pekerjaan. Karena dengan penggunaan komputer dapat menghemat waktu sehingga dapat memberikan hasil yang memuaskan. Maka pemanfaatan teknologi informasi sangat penting dan harus dapat digunakan untuk keperluan. Pada dasarnya, sebuah lembaga maupun organisasi yang memanfaatkan teknologi informasi secara optimal yang dapat bertahan dalam era global ini, karena lewat pemanfaatan teknologi informasi, sebuah lembaga atau organisasi dapat mengakses informasi dengan cepat, tepat, dan akurat, serta dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saiful Islam. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Islam, NIM 22190334, kelas 22.3A.12. Pada kali ini saya akan menjelaskan pada presentasi kali ini akan membahas pertama, fungsi aplikasi pembayaran SPP. Kedua, fungsi pemula yang digunakan pada aplikasi SPP, cara mengaplikasi pemula dengan digunakan dalam mengisi kolom jumlah, sisa, pembuatan buku SPP, dan koordinasi, dan lain-lain. Yang keempat, step penggunaan fitur data Fathread pada aplikasi pembayaran SPP. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi aplikasi. Dapat membangun atau menentukan sistem informasi pembayaran administrasi yang lebih baik untuk diterapkan. Selanjutnya, menetapkan masalah dan memberikan penyelesaian berupa sistem informasi efektif dan efisien. Yang ketiga, memudahkan proses pengolahan data administrasi seperti penginputan data siswa, penghapusan data siswa, input pembayaran, dan pengaturan pembayaran serta data siswa yang telah membayar atau yang belum membayar administrasi. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Jihan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saiful Islam. Selanjutnya adalah fungsi formula.
Berikut ini adalah formula yang kami gunakan pada aplikasi pembayaran SPP. Yang pertama, ada fungsi sum untuk menjumlahkan nilai yang ada pada rank atau sel tertentu. Yang kedua, ada fungsi VLOOKUP untuk mencari dan mengambil data dari suatu tabel referensi berdasarkan nilai tertentu secara vertikal. Yang ketiga, ada fungsi if untuk menentukan uji logika yang dijalankan. Lalu ada fungsi hyperlink untuk membuat pintasan atau loncatan yang membuka dokumen yang disimpan pada server jaringan internet maupun intranet. Lalu yang terakhir ada operator minus untuk pengurangan nilai data menggunakan operator minus. Contohnya seperti sama dengan C2 operator minus atau tanda kurang D5. Sekali lagi, sama dengan C2 dikurang D5. Selanjutnya teman-teman bisa melihat gambar yang di samping saya ini adalah menu utama yang terdapat pada aplikasi pembayaran SPP siswa SMK. Nah, bagaimana menggunakan formula hyperlink untuk membuat menu utama akan disampaikan oleh Inaya Rifana. Nama saya Inaya Rifana dengan NIM 2290061 dari kelas 22 3A12. Di sini saya akan memberitahukan bagaimana formula digunakan pada aplikasi pembayaran SPP siswa SMK. Yang pertama, menggunakan formula hyperlink untuk membuat menu utama. Untuk tahap awal, menyiapkan desain tampilan atau template data pembayaran SPP. Yang kedua, untuk membuat template kolom sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, pada sheet profil berisikan profil sekolah sehingga akan digunakan sebagai dashboard aplikasi. Yang terdapat 4 menu utama, yaitu ada data siswa, buku SPP, kartu SPP, dan kwitansi. Yang keempat, berikan template menu pada masing-masing sheet dari data siswa, buku SPP, kartu SPP, dan kwitansi. Yang kelima, aktifkan link pada masing-masing menu dengan cara klik kanan, lalu klik hyperlink atau link, lalu klik place on this document, tempatkan sesuai nama menunya, lalu yang terakhir klik OK. Lalu di sini saya juga akan memberitahukan cara menggunakan formula sum untuk mengisi kolom total pada tabel buku SPP. Pada kolom total, masukkan formula sama dengan sum kurung buka F64 titik 2 Q64 lalu tutup kurung, lalu klik enter. Untuk mempercepat proses, kita tarik ke bawah hasilnya. Lalu, masukkan rumus tunggakan dengan cara sama dengan klik sel pembayaran SPP per tahun dikurang total pembayaran SPP. Jangan lupa kita tambahkan karakter dolar atau mutlak pada sel pembayaran SPP per tahun, lalu enter. Kemudian tarik ke bawah hasilnya. Penggunaan mutlak digunakan agar rumus tidak berubah ketika ditarik ke bawah. Sekian presentasi dari saya. Presentasi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Puspawati dari kelas 22 3A12 dan dengan NIM 221901120 pada prodi Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari kelompok kami dalam penggunaan formula VLOOKUP dan if untuk pengisian kolom jumlah dan kolom keterangan pada kartu pembayaran SPP siswa SMK. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penggunaan formula VLOOKUP dalam pengisian kolom jumlah pada kartu pembayaran SPP. Langkah pertama, kita sediakan kolom menu nomor urut di sebelah kolom kartu SPP dan ketik nomor urut sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu, aktifkan menu kolom nomor urut tersebut dengan cara klik kanan, pilih hyperlink, dan klik place in this document agar menu kolom nomor urut tersebut aktif.
Untuk pengisian kolom jumlah pada kartu pembayaran SPP dapat menggunakan formula sama dengan VLOOKUP, blok data pada sheet buku SPP, lalu masukkan nomor kolom bulan yang sesuai seperti contoh bulan Juli 2018, lalu masukkan angka 6.0 pada formula tersebut, lalu beri tanda tutup kurung setelah penyelesaian formula. Dan jangan lupa beri tanda karakter mutlak pada formula tersebut agar hasil yang diharapkan tidak berantakan pada saat kita tarik hasilnya ke bawah. Lalu klik enter untuk menghasilkan data yang kita harapkan dan tarik ke bawah sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang formula if untuk pengisian kolom keterangan pada kartu pembayaran SPP. Untuk pengisian kolom keterangan kita dapat menggunakan formula sama dengan if klik jumlah SPP per bulan di sheet buku SPP, lalu masukkan keterangan lunas dan tidak lunas pada formula tersebut. Dan jangan lupa beri tanda karakter mutlak pada formula tersebut agar hasil yang kita harapkan tidak berantakan di saat kita tarik hasilnya ke bawah. Kemudian klik enter pada formula tersebut untuk keluar hasil yang kita harapkan. Kemudian, hasil yang tersedia bisa kita tarik ke bawah sesuai dengan kebutuhan. Nama saya Novia Amanda dengan NIM 22190353. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dibahas, yaitu materi tentang kartu SPP. Pada kartu SPP, untuk mengisi kolom nama, kelas, dan jurusan menggunakan formula VLOOKUP, yaitu sama dengan VLOOKUP buka kurung nilai mutlak G nilai mutlak 3 titik koma petik 1 buku SPP petik 1 tanda seru nilai mutlak A nilai mutlak 12 titik 2 S26 titik koma 2 titik koma 0 dan tutup kurung. Untuk pengisiannya, langkah pertama yaitu ketik nomor urut yang ada di sebelah kartu SPP. Yang kedua, blok data pada sheet buku SPP, masukkan nomor kolom sesuai dengan nama, kelas, dan jurusan. Masukkan kolom angka 2, lalu angka 0 atau false. Jangan lupa diberi nilai mutlak agar tidak berantakan pada saat ditarik ke bawah. Lalu tekan enter dan tarik ke bawah hasilnya. Untuk kelas dan jurusan, ganti nomor kolomnya satu persatu sesuai dengan data buku SPP. Lalu yang terakhir, menambahkan spin button atau arah untuk mengganti data pada sheet kartu SPP. Selanjutnya yaitu pengisian formula kwitansi. Untuk formula nama, kelas, dan jurusan menggunakan formula VLOOKUP, yaitu cara-caranya itu sama seperti dengan kartu SPP. Lalu untuk bulan kita menggunakan data validation. Klik menu data, lalu klik data validation. Pada kolom any value diubah menjadi list. Lalu isi search menjadi nama-nama bulan dari Januari sampai Desember. Kemudian klik OK. Untuk mengisi kolom jumlah menggunakan rumus sama dengan petik 1 buku SPP, petik 1 tanda seru, klik jumlah SPP per bulan lalu klik enter. Selanjutnya mengisi kolom terbilang. Kemudian yang terakhir menambahkan tombol spin button atau arah untuk mengganti data dalam sheet kwitansi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.